Hai men, ketemu lagi sama aku Ferhat. Dan di video kali ini kita bakal bahas sebuah prosesor Cerehore lagi yang harganya itu under 100 ribuan dan dia itu lumayan hemat daya lah. Dan ini adalah Core i3 2120. Jajaran Core i3 ini tuh salah satu lini yang ada di bawah posisinya ya dari Intel. Tapi bukan yang di bawah banget, karena yang di bawahnya lagi tuh ada Celeron, ya macam-macamnya gitulah, yang dual core dual thread gitulah, kayak Core 2 Duo gitu. Itu cuman kayaknya udah beda generasi lah. Tapi kalau Celeron, Pentium itu masih ada kali ya kalau sekarang. Dan posisinya itu tuh ada di bawah Core i3. Jadi kayak ada Celeron, Pentium, terus Core i3 baru. Nah, karena segmentasi dari Core i3 ini tuh cuma untuk kayak penggunaan ringan, jadi dia itu cuma punya dual core dan 4 thread dengan base speed di 3,3 GHz dan TDP-nya di 65 Watt. BTW, i3 2120 ini tuh Gen 2 ya. Dan prosesor ini tuh rilis di 20 Februari di 2011. Jadi kacek beberapa bulan sebelum dirilisnya Core i7 2600 kemarin. Untuk soketnya, Core i3 2120 ini tuh pakai soket 1155 kayak Intel Gen 2 dan Gen 3. Dan dulu Core i3 ini tuh dibanderol di harga $138. Karena di 2011 kalau nggak salah $1 itu tuh 8.500. Jadi ini tuh dulu pas rilis itu sekitar 1,2 jutaan. Nah sekarang i3 2120 ini tuh udah turun harganya, anjlok banget, ada di 60 ribuan doang. Ya 60 ribu, kalian nggak salah dengar. Prosesor ini sama paket data kalian ada kemungkinan lebih mahal paket data kalian. Nah tapi apakah prosesor kayak gini tuh masih layak ya untuk penggunaan kita gitu, kayak buat gaming ringan gitu? Kalau kalian penasaran, better kita langsung ke pengujiannya aja. Nah, pertama di Cinebench R15, di sini tuh kita bisa dapat skornya 32 fps. Ya, aku salah ngebenchmark, Pak. Yang di benchmark malah GPU-nya, bukan prosesornya. Dan karena sekarang prosesornya udah nggak ada, BTW ini bukan i3 2120, cuman buat pegangan aja. Prosesornya tuh udah dibalikin lagi ke yang punya. Jadi aku sekarang nggak bisa ngecekin skor Cinebench-nya. Ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita langsung lanjut aja ke gamenya ya kan. Di sini kita lanjut ke pengujian kayak biasa. Spesifikasinya kayak kemarin, pakai GTX 1066 GB, RAM-nya 16 GB, dan gamenya disimpan di hard disk. Terus presetnya juga sama ya. Rata-rata tuh apa sih settingannya low medium gitu buat ngentengin GPU biar kita bisa push prosesornya ini sampai mentok pol-polan. Nah, pertama kita coba di ETS Core i3 2120 ini tuh bisa dapat 60 fps rata. Lanjut di Spider-Man Miles Morales, di sini kita tuh bisa dapat FPS yang ya lumayan dibilang playable, yang nggak terlalu tapi ya masih bisa dimainin, yaitu adalah 25 FPS. Karena menurutku batas minimal main game itu tuh 24 FPS lah, 25 gitu, kayak kita nonton film kan 24 FPS ya. Jadi ya segitu masih oke lah, walaupun tidak terlalu nikmat pas dimainkan gitu. Miles, we gotta stop him. On my way. Lanjut, habis itu kita coba di WRC 10, kita itu bisa dapat FPS yang lumayan oke ya, ada di sekitar 50 FPS. And brake for acute hairpin left, don't cut, 30. And left 5 short at junction, 500. Caution, hard brake for square left, small cut at junction, 100. Lanjut di Need for Speed Heat, di sini kita bisa dapat 30 fps, tapi kadang bisa anjlok gitu.
Ya lumayan sih ya buat prosesor kayak gini. I want to find out anything I can on Taurus. We need to know who we're dealing with here. Hey, it's Wayne. We got something lined up if you're interested. Proper track this time. No warm-ups. Come meet me. It'll be fun. Terus kita lanjut ke aplikasi editing ya. Di Premiere Pro 2020 di sini tuh kita bisa editing 1080p dengan editan yang ringan-ringan, itu masih lancar, masih enak lah buat preview-preview. Dan kalau untuk render 1 menit kita itu butuh waktu 2 menit. Kesimpulannya, prosesor harga 50-60 ribuan ini tuh masih bisa ternyata dipakai buat aktivitas kita yang ya nggak terlalu ringan-ringan banget lah, kayak buat main game. Spiderman gitu kan lumayan berat ya. Ya walaupun nggak berat-berat banget, tapi prosesor 60 ribuan itu masih sanggup walaupun dia udah ngep-ngepan. Tapi masih lumayan oke bagi kaum kreatori kayak kita. Nah, ini tuh kukira bakal ngefek banget sama GPU apa yang kita pasang ya. Kalau di sini kan 1060, jadi dia bakalan bottleneck tuh GPU sama prosesornya. Jadi ininya tuh masih bisa kebantu buat ngangkat gamenya. Jadi ku saranin mungkin kalau kalian mau build PC pakai i3 2120 bisa pakai GTX 750 yang 2GB gitu. Atau mungkin 1050, tapi 1050 mungkin pastinya bottleneck gitu. Cuman kalau kalian mengacu sama benchmark PC ku ini yang pakai 1060, harusnya kalian masih oke juga pakai 1050. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Like kalau kalian suka dan share kalau merasa tercerahkan. Link pembelian ada di deskripsi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.